Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikhail Pratama Farasi. Di sini saya akan membawakan presentasi kita pada pertemuan kali ini mengenai sistem kemudi yang dibantu oleh Fajar. Sini kita akan memulai dari mengetahui jenis-jenis sistem kemudi pada mobil. Jenis-jenis sistem kemudi pada mobil ada dua. Yang pertama, sistem kemudi manual. Dan kedua, sistem kemudi power steering. Pertama, kita akan membahas mengenai sistem kemudi manual. Ini adalah sistem kemudi pertama yang digunakan untuk menggunakan roda saat dikendarai. Sistem ini hanya menggunakan komponen yang disusun berhubungan. Sistem kerja sederhana dan mudah dipahami. Sayangnya, sistem kemudi ini manual membuat kita harus mengeluarkan ekstra tenaga. Pasalnya, cara kerja sistem kemudi ini masih secara manual. Ini yang membuat mengemudi lebih cepat adalah saat mengemudi. Baiklah, kita lanjut ke jenis-jenis sistem kemudi manual. Yang pertama ada regulating valve. Cara kerjanya yaitu pada waktu mengemudi, memutar roda kemudi, poros utamanya yang dihubungkan dengan roda, kemudian langsung membelok. Di ujung poros utama kerja dari gigi cacing dan mur pada roda gigi, kemudian menambah tenaga dan memindahkan gerak putar dari roda kemudi ke gerakan mundur maju dengan pitman atau pitman arm. Lalu apa saja keuntungan dan kerugian sistem regulating valve? Yang pertama keuntungannya yaitu komponen gigi kemudi relatif besar, dapat digunakan untuk kendaraan sedang, mobil besar, dan kendaraan komersial. Yang kedua, kausan relatif kecil dan pemutaran roda kemudi relatif ringan. Lalu kita akan lanjut ke kerugian pada sistem regulating valve. Yang pertama, konstruksi rumit karena hubungan antara gigi sektor dan gigi pinion tidak langsung. Yang kedua, biaya perbaikan lebih mahal. Selanjutnya ada jenis rod dan pinion. Cara kerjanya, pada waktu roda kemudi diputar, pinion pun ikut berputar. Gerakan ini akan menggerakkan rek dari samping ke samping dan dilanjutkan melalui T-rod ke lengan engkel pada roda-roda depan, sehingga satu roda depan didorong, sedangkan satu roda tertarik. Hal ini menyebabkan roda-roda berputar pada arah yang sama. Lanjut, apa saja keuntungan dan kerugian jenis rack and pinions? Keuntungannya ada tiga, yaitu yang pertama konstruksi ringan dan sederhana. Yang kedua, persinggungan antara gigi pinion dan rack secara langsung. Yang ketiga, pemindahan momen relatif lebih baik sehingga lebih ringan. Lalu untuk kerugiannya, yang pertama ada bentuk roda gigi kecil, hanya cocok digunakan pada mobil penumpang ukuran kecil atau sedang. Yang kedua, lebih cepat aus. Dan yang ketiga, bentuk gigi rak lurus dapat menyebabkan cepatnya keausan. Lalu kita akan lanjut ke sistem kemudi power steering. Sistem kemudi power steering sudah banyak digunakan pada mobil-mobil modern. Sistem kemudi ini menggunakan dorongan dari minyak atau oli power steering. Kemudian, oli ini dipompa oleh fan pump. Sementara fan pump akan bergerak dan bekerja saat mesin mobil sudah hidup. Dan cara kerja fan pump adalah dengan putaran lock
beberapa mobil yang sudah menggunakan ini ESP atau Electronic Power Steering menggunakan motor listrik. Kelebihan power steering diantaranya yaitu mengurangi daya mengemudi atau disebut juga dengan steering effort. Yang kedua, kemudian mobil menjadi lebih stabil dan akurat. Yang ketiga, ada yang perlu dikeluarkan pengemudi tidak terlalu banyak sehingga tidak cepat lelah saat mengemudi. Lalu, apa saja kekurangan dari power steering? Di antaranya yaitu ongkos perbaikan mahal dan proses rumit saat perbaikan, sebab harus membongkar latang kemudi terlebih dahulu. Terus ada terjadinya kerusakan tiba-tiba di jalan, biasanya setir akan mengunci. Hal ini sangat berbahaya jika mobil yang Anda kendarai melaju dengan kecepatan tinggi. Namun jangan khawatir, sebab kerusakan power steering elektrik ini sangat jarang terjadi. Lalu komponen ini jika sampai rusak, maka biaya penggantian sangat besar. Lanjut, kita akan membahas mengenai komponen sistem manual kemudi. Yang pertama ada steering wheel. Ini merupakan komponen yang terletak di bagian dalam kabin mobil yang akan langsung berhubungan dengan pengemudi mobil. Fungsi utama steering wheel atau roda kemudi yaitu sebagai komponen pengendali awal sistem kemudi setelah pengemudi. Kedua, steering column, yaitu komponen ini secara langsung terpasang pada bodi mobil melalui bracket column yang memiliki tipe brake wide. Dengan begitu, steering column ini akan dapat bergeser naik dan turun. Yang ketiga, ada steering gearbox, yang dimana komponen ini memiliki fungsi utama untuk menggerakkan roda depan dan juga sebagai gigi reduksi, yang akan digunakan untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi lebih ringan. Yang keempat, ada steering linkage atau di mana komponen ini terdiri dari rod dan arm yang akan berfungsi untuk meluruskan tenaga gerak dari steering gear ke bagian roda depan. Selanjutnya ada ball joint. Komponen ini tidak ada kala pentingnya, di mana komponen ini harus ada pada setiap persambungan. Karena tujuan utama dari adanya komponen ini adalah untuk membuat pergerakan sambungan bisa bebas dan membuat instruksi gerak akan semakin halus. Yang keenam ada dashboard, lalu di mana komponen ini berfungsi untuk melindungi komponen rack dari kotoran berupa debu atau yang lainnya. Sementara komponen dashboard sendiri terbuat dari material karet yang cukup lentur sehingga akan dapat mengikuti gerak rack shaft. Sekian presentasi saya mengenai sistem kemudi. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan.
Baik, saya ingin bertanya, apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi kerusakan pada sistem kemudi? Baiklah, terima kasih kepada saudara Daniel. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Saya. Perkenalkan, nama saya Alexander Agung, NIM 22073005. Sini saya ingin bertanya, mengapa kendaraan memerlukan sistem kemudi dalam berjalan? Baik, terima kasih Alexander. Nama saya Rozi Rasana Jasri dengan NIM 22073034. Saya ingin bertanya, apakah truk memakai power steering? Jika memakai power steering, jenis apa yang dipakai power steering pada truk dan apa perbedaan power steering pada truk dengan mobil biasa? Terima kasih. Bisa diulang lagi? Apakah mobil truk menggunakan power steering? Jika menggunakan power steering, jenis apa yang dipakai pada truk? Dan juga apa perbedaan antara power steering yang dipakai pada truk dan juga di mobil biasa? 3 poin. 3 poin dari pertanyaan saya. Ini uang itu. Yang lain bisa juga membantu jawabnya. Yang lain bisa membantu jawab. Oh, berarti bisa kita. Ketua siapa? Pak. Kedua dan ini. Masih ketua. Baiklah, jika ada teman-teman yang mau membantu menjawab, dipersilakan.
Pertanyaannya yang di 3 tadi. Bebas. Pertanyaan apa? Baca ulangi pertanyaannya. Baca ulangi pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi kerusakan pada sistem kemudi? Pertanyaan kedua, mengapa kendaraan memerlukan sistem kemudi dalam berkendara? Yang ketiga, apakah truk menggunakan power steering? Jenis apa yang digunakan? Dan apa perbedaannya dari power steering biasa atau yang sering digunakan pada mobil-mobil umum pada umumnya? Terus ada jawabannya. Kalau misalnya kan nggak semuanya dapat. Jawabnya dulu yang bisa Yang bisa aja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel, yaitu apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi kerusakan pada sistem kemudi. Di antaranya yaitu yang pertama, gerak bebas roda kemudi terlalu besar pada saat dikemudikan. Akibatnya rem pada roda kemudi kurang kencang, kausan pada steering gear, linkage joint aus, pemasangan linkage backup longgar, bantalan roda longgar, main shaft masih longgar. Terus yang kedua, ada kendaraan naik ke satu sisi selama pengemudian normal. Ya, selanjutnya ada roda kemudi simi atau roda kemudi berayun ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya kemudi berat. Apakah jawaban tersebut dapat diterima oleh Daniel? Jawabannya? Selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaan dari Alexander Agung mengenai mengapa kendaraan memerlukan sistem kemudi dalam berkendara. Yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem kemudi berfungsi untuk mengatur arah laju kendaraan. Jika tidak adanya sistem kemudi, maka kendaraan tidak akan dapat dikontrol dengan baik. Apakah jawaban tersebut dapat diterima, Alexander?